Saudara-saudara, saya kembali tampil di video ini dengan baju yang masih sama, putih, bukan berarti golongan putih, tetapi ini merupakan bentuk keinginan untuk mencoba berpikiran jernih. Begini saudara-saudara, pemilu atau coblosan yang hari ini tanggal 14 Februari 2024 bukan merupakan tahapan terakhir di mana rakyat menyampaikan hak demokrasinya, tapi justru menjadi tahapan awal ketika kita merepresentasikan kedaulatan kita kepada orang-orang yang telah kita pilih. Nah, di dalam konteks representasi itu, secara teoritis, saudara-saudara semua, dikenal adanya dua prinsip. Yang pertama adalah perwakilan fisik atau representation in presence, yang ditunjukkan dengan terpilihnya seseorang dalam keanggotaan parlemen, keterpilihan seseorang atau pasangan orang sebagai kepala negara. Fisik yang dilihat. Kemudian yang kedua, itu prinsip yang kedua adalah representasi atau perwakilan secara pemikiran. Representation in ideas. Yang dalam hal ini tidak ada jaminan bahwa wakil rakyat, pemimpin akan menyuarakan aspirasi rakyat, akan menyuarakan aspirasi kita, karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem pemilu, kepartaian, bahkan pribadi masing-masing orang yang telah kita pilih. Dua prinsip ini harus saling berjalan bersama-sama. Manakala perwakilan fisik tidak mampu untuk menampung the meaningful participation, partisipasi yang bermakna, maka representasi in ideas, representasi pemikiran itu harus terus tetap disalurkan. Lewat apa? Pertama, bisa melewati media massa. Kedua, bisa melewati gagasan dan pandangan yang diungkapkan dalam berbagai macam media, sarana. Yang ketiga, yang lebih masif lagi, bisa dilaksanakan melalui demonstrasi. Intinya, representasi pemikiran itu tidak lain adalah bentuk dari oposisi non-struktural. Apa yang dimaksud oposisi non-struktural? Adalah oposisi yang berkembang di dunia masyarakat dan di dalam sistem demokrasi diakui. Jadi tugas kita berat sebagai rakyat itu. Berat karena apa? Tidak hanya sekedar terus-menerus membanggakan seorang tokoh yang sudah kita pilih, sehingga abai, lupa untuk mengawasi, tetapi juga harus kita tolong dia untuk tetap di jalur yang sebenarnya ketika mereka menjalankan amanat, mandat karena pilihan sekarang ini. Pendek kata, kita juga perlu menolong orang-orang yang sudah kita pilih itu. Untuk apa? Tetap di jalan lurus demokrasi tanpa nepotisme, tanpa pelanggaran etika dan ketatanegaraan, ya kan?
tanpa mengembangkan berbagai macam keinginan-keinginan nafsu kuasa yang kadangkala sulit dikendalikan. Saudara-saudara semua, baca buku tentang kekuasaan dan kekerasan yang ditulis oleh Johann Galtung. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu berdimensi ganda. 1, bersifat mempesona. Yang kedua, bersifat menakutkan. Mempesona karena apa? Karena kekuasaan itu memberikan berbagai macam kemudahan, berbagai macam preferensi. Karena dengan kekuasaan itu diharapkan orang mampu memanage chaos. Maka tidak heran jika kekuasaan itu direbut berlomba-lomba. Dari zaman Ken Arok sampai zaman Majapahit, bahkan sampai zaman modern ini, perebutan kekuasaan itu terus dilakukan. Nah, pemilu tidak lain adalah perebutan kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa dikatakan sebagai sebuah penggulingan rezim kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa dikatakan sebagai kudeta konstitusional. Namun, yang kedua, kekuasaan itu menakutkan. Karena apa? Karena kodrat kekuasaan itu sifatnya menindas. Kodratnya kalau tidak diawasi itu akan menindas. Karena kekuasaan itu tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya diikuti oleh banyak orang. Max Weber mengatakan demikian. Jadi, dalam pemilu ini, saudara-saudara semua, para kerabat, handai tolan, pilihlah tokoh-tokoh yang dalam perspektif track recordnya, dalam perspektif historis kehidupannya, itu tidak menanggung beban yang lebih banyak ketimbang beban negara. Karena apa? Karena yang namanya legitimasi pemerintahan itu tidak lain adalah kepercayaan untuk memerintah didasarkan kepada prinsip-prinsip norma universal, demokrasi dan hak asasi manusia, dan kenyataan historis yang dijalani oleh seorang tokoh suatu negara atau suatu negara. Jadi aspek historis, aspek track record, aspek kesejarahan hidup juga bisa dipakai sebagai basis legitimasi. Maka memilih itu jangan orang yang memiliki beban masa lalu yang banyak. Karena beban negara aja sudah banyak. Dengan demikian, mari kita memilih hari ini untuk melaksanakan representasi fisik sekaligus awal bagi kita untuk melaksanakan representasi ideas, gagasan untuk terus maju agar Indonesia menjadi baik-baik saja. Marilah kita memilih, dan setelah memilih kita tetap satu rumah yang namanya Indonesia. Kita tetap bersahabat, ya kan? Walaupun pilihan kita ada yang cerdas, ada yang pekok. Begitu ya. Terima kasih.